Aku Halimah, 34 tahun, istri, ibu 1 anak. Dan jujur aja, kalau suamiku dengar ini dia pasti bilang aku playing victim. Padahal aku cuma capek. Status yang kelihatannya rapi, lengkap, seperti hidup yang sudah selesai. Aku lagi naik motor, lampu jalan satu-satu lewat. Angin kena muka, tapi kepala tetap panas. Aneh ya. Kadang badan gak ngapa-ngapain, tapi pikiran kayak habis lari jauh. Aku jarang cerita ke orang, bukan karena gak punya masalah, tapi karena capek harus menjelaskan kenapa aku capek. Aku sering dibilang kuat. Katanya aku tipe istri yang bisa diandalkan. Mungkin karena aku jarang ribut, jarang marah keras, lebih sering diam. Dan orang selalu salah paham soal diam. Dikiranya gak apa-apa, padahal justru di situ semuanya numpuk. Kadang aku mikir, kenapa jadi istri tuh rasanya berat ya? Bukan karena aku disuruh ini itu, bukan karena aku gak dibantu, justru karena aku yang ngatur semuanya. Uang, rumah, kebutuhan. Hal-hal kecil yang kalau salah dikit, efeknya ke semua orang. Tiap hari aku mikir, cukup gak, aman gak, besok gimana? Dan anehnya, orang cuma lihat hasil akhirnya. Jarang yang nanya, kepalaku baik-baik aja atau enggak. Aku tahu, kalau aku ngomong ini, pasti ada yang bilang aku lebay. Atau drama. Makanya aku simpan sendiri. Di kepala. Di perjalanan pulang. Di atas motor. Dan mungkin, ini salah satu hal yang bikin aku capek. Bukan karena aku gak sanggup, tapi karena aku terus ngerasa aku harus sanggup. Dan kadang aku penasaran, kalau aku berhenti sebentar, siapa yang bakal nyadar duluan? Dulu sebelum nikah, kami sepakat. Bukan sepakat yang ribut, bukan yang penuh drama, sepakat yang tenang. Yang katanya dewasa, dia kerja, aku pegang keuangan. Katanya aku lebih teliti, lebih sabar ngitung, lebih bisa mikir panjang. Aku dengarnya senang, merasa dipercaya. Waktu itu aku mikir, oh, ternyata aku dianggap penting, bukan cuma istri, tapi partner. Kami ngobrol pelan, sambil ngopi, sambil ngerencanain hidup, biar rapi, biar nggak kebablasan, biar aman ke depannya. Kalimat-kalimat yang terdengar bijak, dan aku mengangguk. Aku nggak ngerasa sedang diberi beban. Aku ngerasa sedang diberi peran. Aku terima, aku jalanin. Bukan karena diminta keras, tapi karena aku mau. Dan jujur aja, di titik itu aku bangga. Bangga bisa diandalkan. Bangga jadi orang yang ngatur. Aku pikir, kalau aku pegang kendali, semuanya bakal baik-baik aja. Aku pikir, kepercayaan itu cukup. Dan kalau 2 orang sudah sepakat dari awal, harusnya nggak ada lagi yang dipertanyakan. Setidaknya, itu yang aku yakini waktu itu. Tapi setelah jalan beberapa tahun, ada yang berubah. Bukan tiba-tiba, bukan yang langsung kelihatan. Pelan, seperti nada suara yang turun setengah oktav. Awalnya cuma pertanyaan kecil, diselipin di obrolan santai. Nanti uangnya kemana? Kok cepet habis ya? Katanya sambil senyum. Tapi aku ngerasain ada jeda yang aneh setelahnya. Bukan penasaran, lebih ke mengawasi. Aku jawab biasa, seperlunya. Karena aku pikir ini hal wajar. Tapi lama-lama pertanyaannya berulang. Di waktu yang beda. Di situasi yang gak perlu. Dan entah kenapa, aku mulai ngerasa posisiku bergeser. Dari yang dipercaya, jadi yang diperiksa. Nada bicaranya juga berubah. Lebih pelan. Lebih hati-hati. Seolah tiap kata punya arti ganda. Aku mulai mikir, apa aku salah dengar? Atau aku yang terlalu sensitif? Padahal dari awal, aku cuma menjalankan peran. Peran yang kami sepakati bersama.
tanpa paksaan, tanpa drama. Tapi kenapa rasanya sekarang aku harus terus membuktikan kalau aku layak di posisi itu? Aku nggak marah. Belum. Aku cuma mulai capek karena harus siap menjawab pertanyaan yang sebelumnya nggak pernah ada. Dan di situ, aku pertama kali ngerasain satu hal. Kepercayaan ternyata bisa berubah bentuk, tanpa pernah diumumkan. Di rumah, aku nggak masak. Bukan karena males, aku cuma punya prinsip. Ibu rumah tangga bukan pembantu. Di rumah ada ART. Datang pagi, pulang sore, masak, beberes, cuci-cuci. Aku tinggal ngatur. Anak, kami gantian. Kalau aku lagi capek, dia yang antar sekolah. Kalau aku lagi pengen istirahat, dia yang nemenin main. Menurutku itu adil. Aku juga manusia. Butuh waktu sendiri. Kadang aku kunci pintu kamar. Scroll HP. Biar kepala agak sepi. Di luar, aku dengar suara piring. Langkah kaki bolak-balik. Aku pikir, itu bagian dari peran dia juga. Aneh sih. Aku gak pernah nyuruh, tapi dia sering kelihatan capek. Mukanya beda pas pulang kerja. Kadang cuma duduk, diam lama. Napasnya berat. Aku sempat mikir, mungkin kerjanya lagi berat. Atau mungkin dia belum terbiasa berbagi peran. Karena dari sudut pandangku, semuanya sudah tertata. Ada sistem, ada pembagian. Aku gak minta dimanja. Aku cuma minta dimengerti. Dan menurutku, kalau aku sudah jujur soal capekku, harusnya itu cukup. Tapi entah kenapa, di situ aku mulai ngerasa kami capek dengan bahasa yang beda. Capekku beda. Bukan capek angkat barang, bukan capek lembur. Capek yang kerjanya di kepala. Capek mikir, uang cukup sampai akhir bulan atau enggak. Capek ngatur, mana yang harus didahulukan, mana yang bisa ditunda. Capek memastikan anak aman, rumah jalan, hidup kelihatan baik-baik saja. Capek yang gak kelihatan. Dan biasanya, yang gak kelihatan itu paling gampang dilupakan. Aku sering ngerasain orang cuman lihat aku diam. Padahal di dalam, aku lagi berisik sendiri. Makanya aku sering milih buat gak banyak ngomong. Bukan karena gak punya suara, tapi karena capek harus ngejelasin perasaan yang sebenarnya udah jelas. Aku lebih sering diem, scroll HP, pura-pura santai. Kadang aku sengaja lama. Nunggu. Bukan nunggu dimanja, cuma nunggu dia sadar. Karena menurutku, kalau seseorang benar-benar peduli, dia nggak perlu disuruh ngerti. Dia akan peka dengan sendirinya. Dan kalau dia nggak peka, masa aku harus terus yang ngomong? Itu juga capek. Jadi aku simpan, aku tahan. Aku pikir, mungkin ini bagian dari dewasa. Tapi lama-lama aku sadar, menahan juga butuh tenaga. Dan tenaga itu pelan-pelan habis. Satu malam, rumah lagi sepi, anak sudah tidur, TV mati. Jam dinding terdengar lebih keras dari biasanya. Aku lagi duduk, HP di tangan. Scroll tanpa benar-benar lihat apa-apa. Terus dia ngomong, pelan, hampir seperti takut salah kata. Boleh nggak aku tahu detail uangnya? Aku langsung berhenti. Jari aku kaku. Bukan karena pertanyaannya keras, justru karena terlalu tenang. Di kepalaku, kalimat itu muter berkali-kali. Detail. Seolah semua yang aku pegang selama ini perlu dibuka satu-satu. Dadaku langsung sesak. Bukan marah. Lebih ke kecewa. Aku gak jawab langsung. Aku nunduk. Air mata keluar. Refleks. Bukan direncanakan. Aku ngerasa diserang di tempat yang paling aku jaga. Aku bilang, suaraku gemetar. Kamu gak percaya sama aku sebagai istrimu? Kalimat itu keluar sendiri. Aku bahkan gak mikir panjang. Dia langsung diam. Tatapannya turun. Dan di situ, aku ngerasa aku yang ditinggal sendirian. Bukan dia yang nanya, aku yang sakit. Karena buatku,
Itu bukan soal uang. Itu soal posisi, soal kepercayaan. Dan malam itu, aku sadar satu hal. Kadang, pertanyaan yang terdengar paling wajar bisa jadi yang paling melukai. Dan sejak malam itu, sesuatu di antara kami bergeser. Pelan. Tapi pasti. Setelah malam itu, aku sempat mikir. Bukan mikir keras. Lebih ke muter-muter di kepala. Apa aku kurang jelas? Apa aku terlalu singkat jawabnya? Tapi semakin aku pikir, semakin aku ngerasa ini bukan soal penjelasan. Karena dari awal, kami sudah sepakat. Dan bukannya dalam pernikahan, kepercayaan itu dasar. Kalau setiap hal harus diurai, dihitung, dibuktikan, terus gunanya peran aku apa? Aku bukan orang asing. Aku istrinya. Dan aku pegang keuangan bukan karena aku minta, tapi karena aku dipercaya. Setidaknya, itu yang aku pahami. Aku nggak ngerasa aku menyembunyikan apapun. Aku cuma nggak merasa perlu menjelaskan hal-hal yang seharusnya sudah dimengerti. Kadang aku mikir, kenapa sih orang baru sadar nilai sesuatu setelah dia mempertanyakannya? Aku nggak minta dipuji. Aku nggak minta dibela. Aku cuma ingin dihargai tanpa harus membuktikan diri setiap saat. Dan di situ aku mulai yakin, yang bikin aku capek bukan tanggung jawabnya, tapi rasa harus selalu siap kalau kepercayaan itu ditarik kembali. Aku nggak marah. Aku cuma ngerasa posisiku diperkecil. Dan perasaan itu, anehnya, lebih melelahkan daripada kerja apapun. Sejak itu aku lebih banyak diam. Bukan diam yang marah-marah. Bukan diam yang dramatis. Diam yang rapi, tertata. Aku berhenti ngingetin hal-hal kecil. Berhenti nanya dia capek atau enggak. Berhenti perhatian yang biasanya aku kasih tanpa diminta. Bukan karena aku dendam. Aku cuma capek berusaha sendirian. Aku pikir, kalau aku terus ngomong, terus jelasin, terus berusaha paham, nanti nggak ada yang berubah. Jadi aku berhenti. Bukan untuk menghukum, tapi untuk jaga diri. Aku tetap masak buat anak, tetap ngurus seperlunya, tetap sopan. Aku cuma nggak lagi jadi orang yang selalu ada setiap dia butuh. Dan aku perhatiin, dia mulai gelisah. Pulang lebih lama diam. Sering nanya, "Kamu kenapa?" Aku jawab singkat, "Aku nggak apa-apa." Karena memang aku nggak marah. Aku cuma menarik diri. Kadang orang baru ngerti kalau sudah kehilangan sesuatu yang biasanya selalu ada. Dan menurutku, itu bukan manipulasi. Itu konsekuensi. Aku cuma pengen dia mikir. Pengen dia ngerasa bahwa diam juga bahasa. Dan kalau dia cukup peduli, harusnya dia bisa dengar tanpa aku teriak. Aku nggak marah. Aku cuma lelah. Dan menurutku, itu dua hal yang beda. Marah itu meledak. Lelah itu habis. Orang yang sudah lelah nggak butuh debat. Nggak butuh pembuktian. Dia butuh berhenti sebentar. Makanya aku ngerasa aku berhak istirahat. Berhak mundur sedikit. Bukan kabur. Bukan ninggalin. Cuman gak terus-terusan memberi saat diri sendiri kosong. Kalau suami merasa terbebani, mungkin dia lupa satu hal sederhana. Aku juga manusia. Aku juga punya batas. Punya titik jenuh. Punya hari-hari di mana aku gak sanggup jadi versi terbaik dari diri sendiri. Dan bukannya pasangan itu harus saling mengerti. Kalau aku diam, bukan berarti aku jahat. Kalau aku berhenti peduli seperti dulu, bukan berarti aku egois. Itu caraku bertahan. Aku nggak minta dia berubah total. Aku nggak minta dunia berhenti. Aku cuma berharap dia cukup peka untuk sadar bahwa capek itu juga bentuk luka. Dan luka nggak selalu berdarah. Mungkin dari luar, aku kelihatan tenang. Tapi ketenangan itu datang dari keputusan sederhana.
Aku memilih diri sendiri lebih dulu. Sekarang aku masih di jalan. Lampu depan motor nyorot aspal. Garis putih lewat satu-satu. Motor tetap jalan, walau arah kadang gak jelas. Seperti hidup. Aku gak tahu nanti ujungnya kemana. Aku juga gak tahu siapa yang akhirnya akan lebih capek. Yang jalan terus, atau yang nunggu dimengerti. Aku cuma tahu satu hal. Hidup gak pernah benar-benar berhenti buat nunggu orang siap. Dan pernikahan ternyata sama. Aku gak minta dibenarkan. Aku juga gak minta dibela. Aku cuma pengen jujur sama apa yang aku rasain. Makanya sekarang aku mau tanya. Bukan buat cari menang. Bukan buat nyalahin. Istri salah gak kalau ingin dimengerti tanpa harus menjelaskan semuanya? Karena kalau harus terus menjelaskan, kapan istirahatnya? Atau jangan-jangan yang salah itu suami karena terlalu banyak nuntut, terlalu banyak curiga, dan lupa kalau istrinya juga manusia? Menurut kamu, yang capek itu siapa?